Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 Farmakologi Toksikologi 1 kelas B angkatan 2019 Universitas Mega-Rizky Makassar, Prodi 1 Farmasi akan menjelaskan tentang pemberian secara intraperitoneal. Berikut ini kita akan masuk ke videonya, mohon disimak ya. Pengertian. Hewan coba atau sering disebut hewan laboratorium adalah hewan yang khusus diternakan untuk keperluan peneliti biologik. Hewan laboratorium tersebut digunakan sebagai model untuk penelitian pengaruh bahan kimia atau obat pada manusia. Mencit adalah hewan coba yang lama hidupnya sekitar 1,5 tahun dengan bobot dewasa diantaranya jantan sekitar 25-40 gram dan betina 20-40 gram. Selanjutnya, alasan penggunaan hewan coba. Rustiawan menguraikan beberapa alasan mengapa hewan percobaan tetap diperlukan dalam penelitian bidang kesehatan, pangan, dan gizi antara lain. Yang pertama, keragaman dari subjek penelitian dapat diminimalisasi. Yang kedua, variabel penelitian lebih mudah dikontrol. Yang ketiga, daur hidup relatif pendek, sehingga dapat dilakukan penelitian yang bersifat multigenerasi. Yang keempat, pemilihan jenis hewan dapat disesuaikan dengan kepekaan hewan terhadap materi penelitian yang dilakukan. Yang kelima, biaya relatif murah. Yang keenam, dapat dilakukan pada penelitian yang berisiko tinggi. Yang ketujuh, mendapatkan informasi lebih mendalam dari penelitian yang dilakukan karena kita dapat membuat sediaan biologi dari organ hewan yang digunakan. Yang delapan, memperoleh data maksimum untuk keperluan penelitian simulasi. Dan yang kesembilan, dapat digunakan untuk uji keamanan, diagnostik, dan toksisitas. Cara memegang mencit. A. Mencit diangkat dengan cara memegang ekor ke arah atas dengan tangan kanan. B. Lalu mencit diletakkan di permukaan yang kasar, biarkan mencit menjangkau atau mencengkram alas yang kasar atau kawat kandang. C. Kemudian tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk menjepit kulit tengkuk mencit seerat atau setegang mungkin. D. Ekor dipindahkan dari tangan kanan, dijepit antara jari kalingking dan jari manis tangan kiri. E. Dengan demikian, mencit telah terpegang oleh tangan kiri dan siap untuk diberi perlakuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang intraperitoneal, di mana intraperitoneal adalah pemberian obat secara injeksi yang langsung pada rongga perut yang terdapat banyak pembuluh darah sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah dan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa harus melalui sistem pencernaan. Organ intraperitoneal abdomen yang meliputi peritoneum, visceral, dan organ ekstraperitoneal atau retroperitoneal adalah vesi selera yang terletak antara peritoneum parietale dan dinding abdomen dorsal. Cara pemberian. Cara pemberian intraperitoneal pada mencit yaitu pada saat penyuntikan, posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah, agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih. Penyuntikan tidak di daerah yang terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati.
Contoh obat. Contoh obat dari intraperitoneal ada 2, yaitu yang pertama, atropin. Atropin adalah obat golongan antimuskarinik yang digunakan untuk mengurangi motilitas usus. Obat ini digunakan untuk mengatasi denyut jantung yang menurun, gejala keracunan pestisida, dan untuk prosedur praoperatif. Yang kedua, klorpromazin. Klorpromazin merupakan obat antipsikotik jenis penotiazin. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin D2 yang ada di otak, sehingga dapat meredakan gejala psikosis. Mekanisme obat. Mekanisme kerja obat di dalam tubuh yaitu 1. Atoprin, yaitu merupakan obat yang termasuk dalam golongan agen antikolinergik yang secara kompetitif menghambat reseptor muskarinik pada jaringan perifer seperti jantung, usus, otot bronkus, iris mata, dan kelenjar sekresi. Jadi, obat ini berguna untuk melemaskan otot. Klorpromazin. Mekanisme kerja klorpromazin yaitu menghambat reseptor dopaminergic mesolimbik fosfinatik di otak, menunjukkan efek blok alfa adrenergik yang kuat dan menekan pelepasan hormon hipotalamus dan hipofisis. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat yaitu spoid oral atau kanula, spoid injeksi, kapas, sarung tangan, masker, dan kandang mencit. Kemudian bahan yaitu alkohol, air suling, asam pikrat, NaCNC 1%. Kemudian hewan uji yang digunakan yaitu mencit. Baik, kita masuk ke perhitungan. Diketahui dosis obat klorpromazin 100 mg, bobot etiketnya 100 mg, bobot rata-rata tiap tablet 105,3 mg. Nilai faktor konversi mencit yaitu 0,0026, volume pemberian secara intraperitoneal yaitu 1 mili, dan berat mencit yang digunakan 25 gram. Yang pertama, perhitungan dosis mencit berat minimal atau 20 gram. Mencit 20 gram sama dengan dosis kali faktor konversi, sama dengan 100 mg dikali 0,0026. Hasilnya yaitu 0,26 mg. Yang kedua, perhitungan dosis mencit berat maksimal atau 30 gram. Berat mencit maksimal dibagi berat mencit minimal dikali dosis mencit 20 gram. Dosis mencit maksimal atau 30 gram sama dengan 30 gram dibagi 20 gram kali 0,26 mg. Hasilnya yaitu 0,39 mg. Yang berikutnya, dosis obat untuk dibuatkan larutan. Perhitungan larutan stok standar atau NaCMC. Larutan yang akan dibuat dibagi volume pemberian maksimal dikali dosis mencit maksimal, yaitu hasilnya 70 mili dibagi 1 mili dikali 0,39 mili, yaitu hasilnya 27,3 mili. Kemudian, perhitungan berat obat yang ditimbang untuk dilarutkan. Berat yang ditimbang sama dengan larutan stok yang dibuat dibagi bobot etiket dikali berat rata-rata obat.
yaitu 27,3 mili dikali 105,3 mg dibagi 100 mg, yaitu hasilnya 28,74 mg. Yang berikut perhitungan volume pemberian untuk mencit 25 gram. Berat mencit yang ditimbang dibagi berat mencit maksimal dikali volume pemberian maksimal, yaitu 25 gram dikali 1 mili dibagi 30 gram. Hasilnya yaitu 0,83 mili. Baik teman-teman, inilah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.